Shalom dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Tani Derita Butar-Butar NPM 2009200001. Saya akan membawa materi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Min Mapping dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Yang pertama itu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Min Mapping menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bobby DeForter dan Mike Hernacke, Min Mapping ialah suatu teknik mencatat yang dapat memetakan pikiran yang kreatif dan efektif, serta memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak, baik belahan otak kanan dan belahan otak kiri yang terdapat di dalam diri seseorang. Yang kedua, menurut Melvin L. Silverman, Min Mapping adalah sebuah cara kreatif bagi peserta didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian baru. Dan yang ketiga, menurut Tony Buzan, seorang ahli dan penulis produktif di bidang psikologi, kreativitas, dan pengembangan diri, Min Mapping adalah salah satu cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Min Mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan kreatif. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Min Mapping adalah suatu metode dengan menggunakan pikiran yang kreatif serta mengembangkan potensi seseorang yang bertujuan menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, kemudian menuangkannya ke dalam media tulis baik kertas maupun digital. Contoh dari Min Map unik yaitu yang pertama, Creativity Tips atau tips-tips kreativitas oleh Tony Buzan. Yang kedua, Habit Transformation atau transformasi kebiasaan oleh Adam Ciesielski. Yang ketiga, Procrastination Booster atau pembuang penundaan oleh Jen Genovese. Yang keempat, Work Smart atau kerja cerdas oleh Tim Cheng Cheong. Yang kelima, Creative Intelligence, kecerdasan kreatif oleh Emily Burton. Yang keenam, Dreams atau mimpi-mimpi oleh Tum Cheng Cheong. Yang kedua itu manfaat model pembelajaran kooperatif tipe Min Mapping. Yang pertama, tema utama terdefinisi dengan sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi dengan baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Yang ketiga, hubungan masing-masing informasi dengan mudah dapat dikenali. Yang keempat, informasi baru dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur Min Mapping sehingga dapat mempermudah pengingatan. Yang kelima, masing-masing Min Mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. Itu mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Yang ketiga itu cara membuat model pembelajaran kooperatif tipe Min Mapping. Yang pertama, dalam membuat Min Mapping, Anda bisa memulainya dengan bagian tengah kertas kosong yang sisinya panjang diletakkan mendatar. Memulai dari tengah memberi kebiasaan kepada otak untuk berkreasi menjabarkan peta pikiran. Yang kedua, gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Sebuah gambar bermakna 1000 kata dan membantu Anda menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik. Dengan demikian, Anda tetap terfokus, membantu Anda berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak Anda. Yang ketiga, gunakan warna. Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat peta pikiran lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, agar map mapping yang Anda buat hasilnya lebih maksimal, maka Anda perlu menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Yang kelima, kemudian dalam membuat Min Mapping tersebut, maka lebih baik Anda membuatnya dengan garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. 6. Dalam membuat Min Mapping yang kreatif tersebut, Anda perlu menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Yang ketujuh, dalam membuat Min Mapping, Anda tentu perlu menggunakan gambar. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Min Mapping. Kelebihannya, yang pertama, lebih mudah melihat gambaran keseluruhan. Yang kedua, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketiga, memudahkan penambahan informasi baru. Yang keempat, pengkajian ulang dapat dilakukan lebih cepat. Yang kelima, peta memiliki sifat yang unik.
Kekurangannya yaitu yang pertama, waktu terbuang untuk mencari kata kunci pengingat karena kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Yang kedua, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak berhubungan dengan ingatan. Yang ketiga, waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak penting. Demikianlah materi tentang modul pembelajaran kooperatif tipe mind mapping yang bisa saya paparkan. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.